Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Agus Hanafi dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai yang pertama yaitu prosedur pendirian bisnis, yang kedua kontrak kerja, yang ketiga ada prosedur pengadaan, yang keempat ada kontrak bisnis, dan yang kelima ada faktor integritas dari mata kuliah etika profesi. Yang materi yang akan saya bahas yaitu prosedur pendirian bisnis. Pendirian bisnis merupakan langkah penting yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam prosedur pendirian bisnis, yaitu ada 5. Yang pertama, riset pasar. Yang kedua ada pembuatan perencanaan bisnis. Yang ketiga ada pemilihan bentuk hukum, dan yang keempat ada pendaftaran bisnis, dan yang kelima adalah pembukaan rekening bank. Baiknya, yaitu materi selanjutnya yaitu kontrak kerja. Kontrak kerja adalah perjanjian antara pengusaha dan karyawan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Proses ini vital untuk menciptakan hubungan kerja yang jelas dan profesional. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam bentuk kontrak kerja. Yang pertama ada jenis kontrak. Jenis kontrak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kontrak tetap dan kontrak sementara. Kontrak tetap digunakan untuk karyawan yang akan bekerja dalam jangka panjang, memiliki manfaat seperti tunjangan kesehatan, pensiun, dan cuti tahunan. Sedangkan kontrak sementara berikut untuk pekerja yang memiliki batasan waktu tertentu seperti proyek khusus atau musiman. Yang ketiga ada kontrak freelance. Digunakan untuk pekerja mandiri yang dipekerjakan untuk tugas spesifik tanpa ikatan jangka panjang. Biasanya dibayar berdasarkan proyek atau perjanjian dan tidak memiliki tunjangan karyawan. Ada syarat dan ketentuan. Tugas dan tanggung jawab menjelaskan secara rinci pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan, menetapkan standar kinerja yang diharapkan, gaji dan tunjangan, mengatur besaran gaji, frekuensi pembayaran bulanan atau mingguan, dan tunjangan lainnya seperti asuransi kesehatan dan bonus. Di kontrak kerja ada jam kerja. Menentukan jam kerja, misalnya 9 atau 9 sampai 5 dari hari kerja, Senin sampai Jumat, serta kemungkinan lembur atau fleksibilitas jam kerja. Ada hak karyawan, menjelaskan hak-hak karyawan termasuk hak atas cuti, perlindungan kerja, dan prosedur penyelesaian sengketa. Seterusnya ada tanda tangan. Kesepakatan resmi. Kontrak harus ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk menjadikannya sebagai sah secara hukum. Tanda tangan menegaskan bahwa semua pihak setuju dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prosedur pengadaan. Prosedur pengadaan adalah rangkaian langkah yang diambil untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan oleh organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Berikut ada tahapan dan prosedur pengadaan. Poin pertama, identifikasi kebutuhan. Menentukan kebutuhan, melakukan analisis untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang diperlukan untuk mendukung operasional bisnis. Mengumpulkan input dari berbagai departemen untuk memahami kebutuhan spesifik dan menilai prioritas. Poin selanjutnya, spesifikasi dan kuantitas. Menguraikan spesifikasi teknis dan kuantitas yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diperoleh memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kedua ada pencarian vendor. Poin pertamanya, riset pemasok.
melakukan riset untuk menentukan calon vendor yang dapat memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi, menganalisis reputasi, pengalaman, dan kapasitas vendor melalui ulasan referensi dan studi kasus. Yang ketiga ada negosiasi kontrak, penyusunan draft kontrak, menyusun draft kontrak yang mencakup semua syarat dan ketentuan pengadaan termasuk harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Seterusnya ada negosiasi. Bernegosiasi dengan vendor untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, mengklarifikasi semua poin yang tidak jelas dan memastikan bahwa semua pihak memahami tanggung jawabnya masing-masing. Yang keempat ada penyusunan purchase order. Ada dokumen resmi mengeluarkan purchase order atau PO sebagai dokumen resmi yang memesan barang atau jasa dari vendor. PO mencantumkan rincian penting seperti nama dan alamat vendor, deskripsi barang dan jasa, harga dan syarat pembayaran. Adanya konfirmasi dari vendor memastikan bahwa vendor menerima dan mengonfirmasi PO untuk memulai proses pemenuhan, menyimpan salinan PO dan catatan dari referensi di masa mendatang. Materi selanjutnya ada kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah perjanjian formal antara dua pihak atau lebih yang mengatur hubungan bisnis dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam kontrak bisnis. Yang pertama ada ruang lingkup. Deskripsi layanan atau produk, menjelaskan secara rinci layanan atau produk yang akan disediakan oleh masing-masing pihak, menetapkan spesifikasi, kualitas, dan batasan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kontrak. Poin keduanya ada kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban masing-masing pihak menetapkan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pihak termasuk tugas-tugas spesifik dan standar kinerja. Tindakan dan kewajiban tambahan mengatur tindakan tambahan yang mungkin diperlukan seperti pelaporan, komunikasi, atau pengawasan. Ketiga, kondisi pembayaran. Poin pertamanya ada metode pembayaran, mengatur cara pembayaran apakah melalui transfer bank, cek, atau metode lainnya, serta menjelaskan syarat pembayaran seperti apakah pembayaran dilakukan di muka, setelah pengiriman, atau berdasarkan milestone tertentu. Ada jadwal pembayaran, menentukan kapan pembayaran harus dilakukan, mencakup frekuensi, misalnya bulanan atau kuartalan, dan jangka waktu pembayaran setelah faktur diterima. Keempat ada solusi perselisihan. Prosedur penyelesaian sengketa menyertakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kontrak, mengatur apakah perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau proses hukum. Pilihan hukum menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak dan pengadilan mana yang akan memiliki yurisdiksi jika terjadi sengketa. Materi selanjutnya yaitu fakta integritas. Fakta integritas adalah dokumen formal yang menyatakan komitmen semua pihak untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan jujur dan transparan. Dokumen ini berfungsi untuk mencegah praktik-praktik tidak etis dalam konteks hubungan bisnis. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam fakta integritas. 1. Definisi. Komitmen terhadap etika. Fakta ini menyatakan komitmen semua pihak untuk bertindak integritas dan mengedepankan prinsip etika dalam setiap transaksi dan hubungan bisnis. Menegaskan bahwa semua tindakan yang diambil akan berorientasi pada kejujuran dan transparansi. Yang kedua ada isi fakta. Larangan praktik tidak etis menyertakan larangan terhadap praktik-praktik seperti korupsi. Semua pihak dilarang memberikan, menerima, atau meminta suap atau imbalan yang tidak sah dalam bentuk apapun. Kolusi. Dilarang melakukan kesepakatan yang merugikan pihak lain atau mengatur harga dan penawaran untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Nepotisme. Menghindari pengutamaan hubungan pribadi dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi keadilan dan kesempatan. Penyampaian laporan. Mengatur prosedur untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap fakta ini termasuk perlindungan bagi pelapor. Yang ketiga ada tanda tangan. Pengesahan komitmen
Fakta integritas harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam kontrak atau proyek untuk menunjukkan bahwa mereka memahami dan setuju dengan isi fakta. Tanda tangan menjadi bukti komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip integritas yang telah disepakati. Yang terakhir yaitu penyimpanan dokumen.